Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan tentang karakteristik pasien marah. Yang selanjutnya itu anggota kelompok. Yang pertama itu ada Ica Wulandari, yang kedua itu Fahda Safira, yang ketiga Femaria Ayu, yang keempat Faiko Suraya, yang kelima saya sendiri Erik Mardianto. Yang selanjutnya yaitu kasus seorang pasien yang bernama Nyonya Aya, berusia 30 tahun, datang ke apotek dengan keluhan sakit kepala atau pusing yang sering terjadi beberapa hari kebelakangan ini. Semenjak sudah tidak mengonsumsi obat yang biasanya ia minum dan pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi, Nyonya Aya datang ke apotek termasuk untuk membeli obat yang biasanya ia gunakan, yaitu amlodipin, namun tidak membawa resep dokter. Apoteker memberitahu bahwa obat amlodipin tidak bisa diberikan dan menyarankan Nyonya Aya untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada dokter. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Nyonya Aya memberikan respon marah dan memaksa untuk diberikan obat yang ia inginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahda Safira. Adapun cara penanganan kasus, yang pertama, kita sebagai apoteker harus tetap tenang dan berempati. Tetaplah tenang dan berempati kepada pasien. Dengarkan keluhannya dengan sabar tanpa membalas dengan emosi yang sama. Yang kedua, jangan menyalahkan atau memperdebatkan. Jadi kita sebagai apoteker itu harus menghindari dalam menyalahkan atau mendebat pasien. Fokuslah pada penyelesaian masalah. Yang ketiga, berbicara dengan lemah lembut. Kita sebagai apoteker harus menggunakan bahasa tubuh yang ramah dan bicaralah dengan suara yang tenang. Hindari menggunakan nada suara yang keras atau nada suara yang menantang. Yang keempat, tunjukkan kepedulian kepada pasien. Tunjukkan kepada pasien bahwa kita sebagai apoteker itu memahami kekhawatiran atau ketidakpuasan pasien terhadap pemberian obat. Hal ini bisa membantu menenangkan pasien dan membuka pintu untuk solusi yang lebih baik lagi. Untuk strategi penanganan selanjutnya adalah jelaskan dengan jelas. Jadi apoteker bisa menjelaskan mengenai permasalahan yang dikeluhkan oleh pasien secara jelas dan mudah dipahami. Yang dalam hal ini adalah ketidaktahuan pasien mengenai obat-obat yang tidak dapat diberikan tanpa resep dokter. Selanjutnya ada tawarkan solusi alternatif. Apoteker juga bisa menawarkan solusi alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan pasien. Misalnya dalam hal ini adalah menawarkan untuk mengecek tekanan darah pasien ataupun memberikan obat nyeri yang seperti yang dikeluhkan oleh pasien. Selanjutnya, minta bantuan. Jika situasinya menjadi terlalu sulit atau tidak dapat ditangani sendiri, maka kita bisa meminta bantuan kepada rekan kerja kita. Dan yang terakhir adalah pelajari dari pengalaman. Dari permasalahan yang terjadi, kita bisa merefleksikan diri sendiri dan juga mengambil pelajaran untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi permasalahan yang sama di kemudian hari. Syarat pasien yang dapat dikonseling. Menurut Permenkes RI 2016, terdapat beberapa kriteria pasien atau keluarga pasien yang perlu diberi konseling, antara lain, yang pertama, pasien kondisi khusus seperti pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati atau ginjal, ibu hamil dan menyusui. Yang kedua, pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis, misalnya TB, DM, AIDS, dan epilepsi. Yang ketiga, pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus, seperti penggunaan kortikosteroid dengan tapering down atau off. Yang keempat, pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit seperti digoxin, fenotoin, dan tefilin. Kemudian yang kelima, pasien dengan polifarmasi, pasien menerima beberapa obat untuk indikasi penyakit yang sama. Dalam kelompok ini juga termasuk pemberian lebih dari satu obat untuk penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan satu jenis obat. Yang keenam, pasien dengan tingkat kepatuhan rendah. Selanjutnya yakni kesimpulan. Saat terjun dalam dunia kerja, apoteker akan menemukan berbagai macam pasien dengan beragam penyakit dan juga karakteristik. Di antara karakteristik pasien yang dapat dijumpai adalah pasien yang sok tahu,
pasien emosional, tidak patuh, arogan, dan lainnya. Sebagai apoteker, tentunya kita harus memaklumi dan menyikapinya dengan tepat. Saat menjumpai pasien yang emosional atau mudah tersulut emosi, apoteker sebaiknya tetap mendengarkan dengan baik tanpa menyela ataupun mendebatnya. Setelah itu, baru diberikan penjelasan mengenai kesalahpahaman dan berikan solusi alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan pasien. Berikut merupakan referensi yang terlampir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.